Baik, terima kasih banyak Dokter Norin atas penjelasannya ya dok ya. Jadi menarik sekali untuk tema nyeri kepala ini karena sering dikeluhkan oleh banyak orang dan juga ternyata nyeri kepala ini juga ada beberapa jenisnya ya dok ya. Nyeri kepala primer dan sekunder, lalu juga yang perlu diwaspadai apabila ada tanda waspada yang berupa snop tadi ya dok ya. Baik. Ini dari kolom chat pertanyaan sudah banyak pertanyaan yang muncul dari peserta webinar. Baik, akan kita buka ya dok sesi pertanyaan. Akan saya coba pilih dok. Untuk pertanyaan pertama dari Asraf SP. Bagaimana membedakan nyeri kepala pada pasien glaukoma akut dengan nyeri kepala primer seperti migrain atau nyeri kepala klaster dan nyeri kepala sekunder lain? Ini sepertinya tadi pembagian yang nyeri kepala ya dok ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita membedakan nyeri kepala karena glaukoma akut dengan nyeri kepala yang tipe yang lain ya, ya dok. atau sebagainya. Biasa kalau nyeri kepala dengan karena glaukoma akut pasti adanya gangguan penglihatan, gitu. Jadi disertai gangguan penglihatan. Jadi kalau ada nyeri kepala disertai gangguan penglihatan atau matanya merah, itu berarti kita harus curiga ke arah suatu glaukoma. Karena kalau migrain biasanya dia jarang mengganggu ke penglihatan. Adanya peningkatan itu ya dok ya, tekanan intraokular ya. Tekanan intraokular di mata. Baik dok, sudah terjawab ya pertanyaan pertama. Lalu untuk kedua, apakah sering migrain itu berbahaya? Dari Fauziah. Bila baru bangun tidur terasa migrain itu bagaimana? Dan bagaimana pencegahan supaya migrain itu bisa berkurang? Serta makanan yang bisa mengurangi keluhan migrainnya dok. Jadi lebih ke migrain. Migrain ya. Jadi apakah sering migrain itu berbahaya? Sebenarnya migrain sendiri itu ada, nanti kita bagi lagi. Jadi ada beberapa tipe migrain ya. Jadi dari yang ringan, sedang sampai dengan berat. Jadi kalau migrainnya berat, disertai dengan kita namanya aura. Jadi aura itu jadi sebelum serangan migrain tuh pasiennya kayak melihat kilat cahaya atau gelap. Itu biasanya memang harus kita cermati ya, karena serangan migrain yang terus-terus berulang itu juga satu bisa mengganggu kualitas hidup. Yang kedua memang ada penelitian bahwa pasien yang menderita migrain yang berat itu memang punya potensi untuk terjadinya suatu serangan stroke di masa yang akan datang. Jadi kita harus cermati. Kemudian untuk makanan-makanan apa? Untuk migrain sebenarnya ada makanan-makanan pencetus yang bisa menyebabkan migrain itu terjadi, tapi tidak pada semua orang. Jadi tergantung pada orang-orangnya tertentu. Misalnya seperti saya tadi katakan, misalnya coklat atau keju atau seafood atau paling banyak MSG gitu ya. Kalau makanan apa yang kira-kira bisa meredakan nyeri kepala? Sebenarnya kafein. Kafein sebenarnya bisa pada dosis yang tepat, dia bisa untuk membantu mengurangi nyeri kepala. Tapi kafein yang berlebih itu kebalikannya, nanti dia bisa malah berbahaya gitu ya. Baik dokter, penjelasan yang sangat jelas. Lalu selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga ya, dari Cucuk Sufii, sering nyeri kepala apakah ada hubungannya dengan tekanan darah tinggi dan stroke? Terima kasih dok. Jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa nyeri kepala itu kan bermacam-macam. Dia ada nyeri kepala primer dan sekunder. Apakah bisa berkaitan dengan tekanan darah tinggi? Ya bisa saja. Jadi tekanan darah yang tinggi yang tidak terkontrol itu bisa membuat timbulnya suatu nyeri kepala. Apakah stroke bisa? Bisa, karena hipertensi yang tidak terkontrol merupakan salah satu faktor resiko mayor dari terjadinya suatu serangan stroke. Jadi harus dikontrol hipertensinya juga ya dok ya. Baik, selanjutnya ini banyak pertanyaannya ya. Sepertinya banyak yang juga mengalami nyeri kepala karena memang masalah umum. Selanjutnya dari Ibu Sri Suharti, dok saya kalau sakit kepala atau migrain selalu di sebelah kiri, selalu lagi kambuh bisa beberapa hari, lalu bisa kambuh lagi 2-3 bulan kemudian. Biasanya saya minum obat nyeri, alhamdulillah hilang sakitnya. Bagaimana ya dok supaya tidak kambuh lagi? Ini lebih ke preventifnya dok.
preventif ya. Jadi kalau serangan nyeri kepala migrennya berulang terus, Mm-mm. itu berarti kita harus mencari nih kira-kira faktor Penyebabnya. resiko pencetusnya apa. Jadi kan tiap-tiap Mm. orang itu punya faktor pencetusnya Mm. bermacam-macam. Misalnya kalau karena satu makanan, Mm-mm. berarti kita harus hindari makanan Mm. itu. Misalnya karena stres, berarti Mm. harus manajemen stres. Atau karena kurang tidur, Mm. berarti pola tidurnya Mm. diperbaiki. Jadi kita harus mencari. Jadi kalau misalnya serangan migrennya terus berulang, Mm. berarti ada yang harus kita Mm. cari nih, apa penyebabnya supaya jangan sampai dia Mm. tercetus lagi. Ya betul dok. Baik. Lalu ada dari Bapak Agus Trijoko, siang dokter, jika sering migrain dan mengonsumsi obat pereda nyeri hampir setiap hari, apakah ada efek samping karena sering sekali mengalami nyeri kepala di bagian kanan dan sering kambuh jika duduk terlalu lama di ruangan AC atau ruangan dingin dok? Jadi memang kalau penggunaan walaupun obat-obat seperti parastamol, ibuprofen, obat-obat pereda nyeri itu sebenarnya bisa kita dapatkan secara bebas tanpa resep dokter, memang sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu sering. Jadi ada yang kita sebut namanya medication overuse headache. Jadi malah nyeri kepalanya itu ditimbulkan karena penggunaan obat-obat anti nyeri kepala yang terlalu banyak. Nah, itu malah justru berbahaya. Jadi kalau serangan nyeri kepalanya kira-kira bisa minum obatnya lebih dari 15 tablet dalam 1 bulan, tuh mungkin sudah saatnya ketemu dokter. Kita harus cari faktor Penyebabnya dok pencetusnya ya. apa gitu kan, karena memang terus terang nyeri kepala yang tipe sekunder tuh kadang-kadang juga bisa menyerupai serangan nyeri kepala migrain gitu. Jadi misalnya pasien hanya menganggap ini migrain biasa, ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada yang lain. So, ada tumor kah gitu, ada pembuluh darah aneurisma atau apa gitu. Baik dok. Screening ya dok ya, dilakukan untuk mencari penyebab. Lalu ini ada lagi dok mengenai tumor otak. Sore dari Mary Margonda. Sore dokter, untuk pasien pusing dengan didiagnosa adanya tumor otak, untuk menekan pertumbuhan jaringannya, makanan apa yang diperbolehkan dan tidak apa saja dok. Lalu juga untuk menghilangkannya nyeri kepalanya tersebut pada pasien tumor otak, apakah hanya dengan tindakan operasi dok? Jadi tumor otak itu kan bermacam-macam penyebabnya. Jadi tumor otak itu juga bermacam-macam jenisnya. Ada yang jinak, ada yang ganas. Jadi kita harus lebih perjelas lagi tumor otaknya tumor otak jenis apa, terus lokasinya di mana, besarnya seperti apa gitu ya. Terus makanan-makanan apa? Memang kalau secara teori makanan-makanan yang makanan fast food, siap saji, makanan yang berlemak tinggi, makanan-makanan yang banyak pengawet itu pada penelitiannya dia bisa mempercepat pertumbuhan daripada jaringan-jaringan abnormal, termasuk jaringan tumor tersebut. Gitu. Jadi makanannya harus sehat, perbanyak ikan, buah, sayur, air putih yang cukup. Baik dok. Untuk pertanyaan berikutnya ini banyak ya, antusiasme penonton. Izin bertanya, saya pernah sakit kepala tiba-tiba saat bangun pagi. Sakit kepalanya itu sampai pusing sekali dokter, dan ini kejadiannya bukan hanya sekali, tapi lumayan sering terjadi. Jadi untuk sakit kepala saat bangun tidur dan nyerinya itu sakit sekali dok dirasakan. Jadi kalau sakit kepala pada saat bangun tidur itu macam-macam sih bisa penyebabnya juga ya. Coba ukur tensinya bagaimana, kemudian kegiatan apa yang dikerjakan pada hari sebelumnya, itu juga bisa mempengaruhi. Bila mana serangan nyeri kepalanya sering sekali berulang, mungkin sebaiknya kontrol saja, kita cari faktor penyebab ya, mungkin kita screening, kita perlu pemeriksaan lanjut. Baik dok. Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang baik nih dok. Ingin bertanya dok dari Nanda Mutia. Salah satu obat migrain adalah Stugeron. Efek Stugeron melebarkan pembuluh darah. Apakah ini akan makin melebarkan pembuluh darah penderita migrain? Dan apakah terapi akupuntur bisa digunakan untuk migrain dok? Terima kasih dok. Stugeron itu kita gunakan pada kasus-kasus tertentu ya.
Masih banyak pemilihan obat-obat migrain yang lain. Jadi biasanya untuk lebih spesifik sih bukan jenis Tugeron. Kemudian akupuntur, pada penelitiannya akupuntur juga bisa membantu untuk mengurangi daripada si serangan migrain itu sendiri. Boleh dilakukan. Boleh ya dok ya, untuk akupuntur ya. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya, dari Farah Yape. Izin bertanya, apakah kafein dapat digunakan untuk terapi migrain? Kalau kita sudah tahu pencetus migrain kita, apa boleh minum obat sebelum muncul gejala tersebut? Lalu juga migrain ini muncul perimenstrual, terutama di 1 hari awal dan akhir. Apa boleh minum obat apa saja dok yang boleh diminum tersebut sebelum ada gejala tersebut dok? Terima kasih dok. Kafein memang pada penelitiannya bisa membantu mengurangi nyeri kepala pada dosis yang tepat. Jadi kalau kafein, tapi tidak boleh penggunaannya lebih dari 200 mg dalam 1 hari. Jadi kafein bisa, itu yang pertama. Yang kedua tadi yang perimenstrual. Iya, Kalau perimenstrual migrain itu kan memang karena suatu gangguan hormon ya, jadi itu memang sulit gitu. Pengobatannya ya kalau memang sangat berat mungkin malah harus terapi hormon gitu. Lalu kemudian bolehkah minum obat sebelum serangan migrain terjadi? Itu tidak pernah dianjurkan. Baik dok. Atau mungkin satu pertanyaan lagi dok ya. Ini dari Umurayan. Dok, saya mau tanya, kalau pada saat sakit kepala, apakah boleh dilakukan totok wajah? Karena saya sering pusing di bagian alis mata, jidat, dan sampai kepala. Itu bagaimana ya dok? Apakah aman untuk dilakukan totok wajah atau pijat di bagian muka yang pusing itu dok? Jadi kalau memang nyeri kepalanya adalah nyeri kepala yang tension headache atau nyeri kepala tipe tegang, memang kita boleh lakukan masas ringan pada titik-titik yang nyeri atau pada titik-titik yang tegang. Tapi pastikan dulu itu suatu tension headache. Jadi kalau nyeri kepala yang jenis lain ya memang nggak bisa, nggak berhubungan gitu. Baik dok. Wah, terima kasih banyak Dr. Norin atas penjelasannya di sesi Q&A ya. Ini sangat antusiasmenya sangat tinggi untuk para peserta. Mungkin untuk bila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai nyeri kepala atau sekitar konsultasi neurologi ke Dr. Norin, bisa secara langsung di Poli Rawat Jalan RS Jantung Bina Waluya. Untuk Dr. Norin sendiri ini berpraktek di RS Jantung Bina Waluya. Lalu juga kami berterima kasih kepada para peserta dengan antusiasme yang tinggi sudah ikut serta dalam webinar kami kali ini bersama narasumber kami. Terima kasih banyak Dr. Norin. Semoga ilmu yang diberikan dari Dr. Norin ini sangat jelas ya tentang nyeri kepala ya, karena kita pasti sama-sama pernah mengalaminya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lain dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelumnya juga saya ingin menginformasikan untuk RS Jantung Bina Waluya kita memiliki layanan IGD 24 jam dengan fasilitas screening jantung, yaitu ada treadmill test, Holter, ekokardiografi, CT scan, yang bisa men-screening kasus-kasus jantung. Baik, sampai jumpa di acara Health Talk berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri, terima kasih. Selamat sore.